Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar tentang pidato persuasif. Apa itu pidato persuasif? Mari kita simak bersama dalam video ini. Pastinya kalian sering ya mendengar istilah pidato. Namun, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pidato yang berjenis pidato persuasif. Sebelumnya, pidato adalah pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Kata-kata atau pikiran atau gagasan yang disampaikan itu secara lisan. Dalam sebuah pidato, gagasan berwujud informasi, imbauan, atau ajakan. Sedangkan pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Isi pidato persuasif menghadirkan berbagai argumen dari sudut pandang pembicara tersebut. Jadi, dalam pidato persuasif ini, pada bagian akhir paragraf pada pidato persuasif, kata-kata bujukan seperti kata mari, ayo, seperti itu. Jenis-jenis pada pidato persuasif, yang pertama ada sambutan. Pidato ini disampaikan secara tertulis atau lisan, disampaikan biasanya orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Yang kedua ada pemerintahan. Sesuai dengan kata pemerintahan berarti pembicara berasal dari instansi pemerintahan yang pendengarnya pastinya adalah rakyat. Pidato ini berisi informasi yang resmi, mencakup kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Pidato yang ketiga adalah pidato disampaikan oleh instansi tertentu, berisi penjelasan atau penerangan, imbauan, ajakan, penjelasan, dan pendidikan melalui berbagai media massa, misalnya koran, radio, televisi. Nah, yang keempat ada pidato persuasif, ceramah. Pidato untuk menjelaskan suatu pendapat atau gagasan di hadapan pendengar. Ada juga jenis pidato ini diselingi dengan sesi tanya jawab antara pendengar dengan pembicara. Masalah yang disampaikan bersifat umum. Seperti yang kita tahu bahwa ceramah biasanya agama. Namun sebenarnya pidato persuasif ceramah ini boleh bebas selain dari agama. Selanjutnya, metode pidato. Terdapat 4 metode pidato. Yang pertama ada pidato memoritel. Nah, pidato ini dilakukan secara hafalan. Jadi pembicara menuliskan pidatonya terlebih dahulu, kemudian pidato tersebut dihafalkan kata sampai kalimatnya sesuai dengan catatan. Jadi metode hafalan ini ada kelebihan dan kelemahannya. Salah satu kelebihannya kita sudah tahu gambaran atau isi yang nantinya kita sampaikan. Namun kelemahannya, jika kita lupa akan hafalan yang kita hafalkan tadi, maka kita tidak tahu apa yang ingin disampaikan lagi. Yang kedua ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini, yang kedua ada pidato manuskrip. Pidato manuskrip merupakan metode pidato dengan membaca naskah. Jadi pembicara seutuhnya membaca naskah yang telah dibawa. Kelebihannya kita tahu dan kita pasti akan tahu dan hafal karena kita membaca. Namun kelemahannya adalah kita tidak bisa mengembangkan apa yang ingin disampaikan karena terpaku oleh naskah yang kita baca. Yang ketiga
ada pidato impromptu. Pidato ini digunakan biasanya pada acara tidak resmi, dilakukan secara dadakan atau tanpa persiapan. Biasanya pidato impromptu ini dipakai atau ditujukan kepada seseorang pembicara yang sudah mahir dalam berpidato. Jadi, dia sudah terbiasa untuk melakukan pidato atau penyampaian gagasan atau pikiran. Yang keempat adalah pidato ekstemporan. Pidato ekstemporan merupakan metode pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Catatan ini digunakan sebagai pengingat urutan isi yang ingin disampaikan. Catatan tersebut hanya berisi garis besar isi pidato. Selanjutnya ada prinsip persuasif dari pidato persuasif. Yang pertama, prinsip pidato persuasif ini membujuk demi konsistensi. Yang kedua, membujuk demi perubahan. Yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Kita bahas satu per satu. Membujuk demi konsistensi maksudnya pendengar secara umum lebih mungkin mengubahi perilaku apabila perubahan yang dianjurkan sejalan dengan kepercayaan, sikap, dan nilai saat ini. Misalnya, jangan melanggar peraturan. Nah, yang kedua, membujuk demi perubahan. Khalayak atau pendengar secara umumnya lebih mungkin mengubah perilaku apabila perubahan yang dianjurkan merupakan perubahan kecil, bukan perubahan perilaku besar. Misalnya perilaku hidup sehat. Prinsip yang ketiga, membujuk demi keuntungan. Misalnya, khalayak secara umum lebih mungkin mengubah perilaku apabila perubahan yang disarankan oleh pembicara akan lebih menguntungkan dari biaya yang akan mereka keluarkan. Misalnya, hemat listrik. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pidato persuasif. Namun jangan khawatir ya, karena beberapa latihan dan persiapan yang matang, menyusun pidato persuasif ternyata sangat mudah. Nah, selanjutnya untuk mencermati informasi dalam berpidato. Yang pertama, pelajari topik. Topik ini adalah berisi pokok atau inti pembicaraan. Nah, jadi sebelum kita berpidato, kita harus tahu topik atau inti pembicaraan yang ingin kita sampaikan. Kamu dapat melihat dari berbagai sumber, buku maupun jurnal-jurnal orang lain. Yang kedua, pahami tujuan dari kita berpidato, karena tujuan dari pidato ini adalah ingin tercapainya inti atau gagasan dari pidato yang kita sampaikan. Apabila tujuan dari pidato ini tidak tersampaikan, maka apa yang kita sampaikan dalam pidato tersebut tidak bisa digunakan atau tidak bisa dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga adalah pahami audien. Audien ialah pendengar dari kita berpidato. Kita harus tahu audiensi itu berlatar belakang atau bisa dari pengetahuan mereka. Misalnya audiensi sekolah dasar, maka kita juga harus menggunakan kata-kata yang sederhana sehingga kita bisa menyampaikan atau gagasan kita itu tersampaikan oleh anak atau pendengar tersebut. Selanjutnya, cara memersuasi atau cara membujuk, merayu, memberi pengarahan. Yang pertama ada etika. Gunakan pendekatan etika. Etika di sini adalah berkaitan dengan sikap moral
perilaku atau akhlak. Jadi dalam pendekatan etika ini biasanya berurusan dengan perilaku. Jadi cara kita memberikan arahan sehingga pendengar itu melakukan hal-hal positif yang kita sampaikan. Yang kedua adalah emosi. Emosi di sini berkaitan dengan perasaan. Gugah perasaan audiensi untuk merasakan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga adalah logika. Logika atau pemikiran. Buatlah audiensi itu melakukan hal-hal yang masuk akal atau sesuai dengan realita atau kenyataan. Karena audien itu juga harus melakukan suatu pemikiran dalam melakukan hal-hal yang kita sampaikan. Perlu kita ingat hal-hal itu adalah berkaitan dengan positif, hal-hal positif, serta tidak menyimpang atau merendahkan orang lain. Nah, itu tadi dari video mengenal pidato persuasif. Silahkan dipahami, semoga bisa menambah ilmu kita. Oke, terima kasih sudah memahami video ini. Jika ada salah-salah kata atau penjelasan, bisa dikritik dalam komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.